Ya, Shalom Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Yeshua Mashiach. Puji Bapak Yahweh, kita dipertemukan kembali pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan uh, pengajaran yang diulangi ya, karena kemarin di Sabat yang minggu lalu itu sempat karena ada mati listrik sehingga proses recording itu terputus. Jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan ulang khotbah di Sabat yang minggu lalu tentang kuasa Yeshua sebagai Sang Raja. Baik, sebelum kita masuk di dalam Devar Elohim, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah dan terberkati Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hamba mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau masih memberikan waktu bagi kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami buka hati kami seluas-luasnya. Biarlah Engkau datang menghampiri kami pribadi lepas pribadi ketika yang akan menonton, melihat, dan mempelajari pengajaran-pengajaran yang ada di channel Injil Akhir Zaman. Sehingga terbuka mata rohani mereka. Sehingga apa yang telah ditabur melalui kebenaran firman-Mu akan menjadi benih yang baik, benih yang bertumbuh di dalam manusia roh mereka, sehingga kami semua akan bertumbuh menuju kepada Engkau ya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terpujilah Bapa Yahweh, singkirkan semua hal-hal yang buruk dalam hati dan pikiran kami, biarlah hadirat Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami seluruhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara seutuhnya. Berkati lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, dan juga roh dan jiwa hamba terpelihara seutuhnya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach hamba telah berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom semuanya Bapak dan Ibu. Saya akan masuk di dalam materi biar tidak terlalu lama. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat? Udah ya? Oke, baik. Puji Bapak Yahweh. Sebentar. Ya, kemarin kita sudah sempat membahas ya mengenai ministry Yeshua di bumi. Ya, ini adalah bagian ketiga, yaitu tentang kuasa Hamashiach Sang Raja ya. Namun di sabat sebelum-sebelumnya kita sudah melihat bahwa kuasa Hamashiach terhadap orang yang sakit, kemudian kuasa Hamashiach terhadap alam semesta, dan hari ini kita akan belajar tentang kuasa Hamashiach terhadap roh-roh jahat ya. Namun sebelum saya masuk ke dalam materinya, Bapak dan Ibu, saya perlu merefresh kembali supaya kita bisa memahami apa saja yang dilakukan oleh Yeshua ketika dia bermisteri di bumi. Yang pertama, ketika Yeshua setelah dia mewartakan atau memberitakan konstitusi kerajaan Elohim, dia berada di bukit di tepi Danau Galilea. Di sini Yeshua turun ke Kapernaum dan dia uh, melanjutkan ministry di buminya, yaitu yang pertama dia berjumpa dengan orang Yahudi yang berpenyakit kusta ya. Dan ini orang-orang yang berpenyakit kusta yang dijumpai oleh Yeshua, kemudian juga orang-orang yang dijumpai oleh Yeshua adalah seorang perwira dari Romawi dan hambanya lagi sakit terbaring lumpuh, dan juga ibu mertua daripada Petrus yang lagi sakit demam, dan juga terakhir adalah orang-orang yang sakit karena ada kerasukan roh jahatnya. Jadi dari setiap orang-orang yang sakit ini, baik orang kusta, hamba yang lumpuh, ibu mertua yang demam, dan juga bagi orang-orang yang sakit karena kerasukan setan atau roh jahat, itu merupakan tanda-tanda yang bermakna zaman yang telah saya bahas di bagian pertama ya. Kemudian di bagian kedua itu berbicara tentang jalan mengikuti Yeshua, Sang Raja. Di sini dikisahkan ada dua orang, pertama adalah orang Farisi, ya, dia eh, begitu antusiasnya, begitu yakin dan percaya bahwa dia mau mengikuti Yeshua kemanapun Yeshua pergi. Kesannya terburu-buru, namun Yeshua tidak melihat orang-orang seperti ini karena dia tahu isi hati daripada orang Farisi itu. Namun ada pribadi yang kedua, yaitu salah satu dari muridnya yang ingin mengikuti Yeshua tetapi dia ingin menguburkan dulu orang tuanya.
Jadi dia menunda untuk mengikuti Yeshua. Jadi dua kisah ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh terburu-buru dan juga kita tidak boleh menunda-nunda ketika kita mengikuti panggilan daripada Yeshua sebagai Sang Raja. Nah, di dalam bagian ketiga yang sedang kita bahas ini adalah kuasa Hamasya Sang Raja. Dia berkuasa atas angin dan laut yang sudah dibahas beberapa sahabat yang lalu. Dan dia berkuasa atas Satan dan roh-roh jahat. Dan nanti kita akan membahas tentang pengampunan dosa. Dan di bagian keempat nanti adalah akan kita lihat, akan kita pelajari tentang Yeshua bersukacita dengan orang-orang yang berdosa. Dan yang kelima adalah Yeshua tidak cocok dengan agama atau tradisi atau adat istiadat bahkan juga doktrin-doktrin ya yang akan kita pelajari nanti sampai bagian kelima. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana kuasa Yesus Sang Raja atas Satan dan roh-roh jahat yang ada di Matius 8 ayat 28 sampai 34 ya. Baik, saya undang kita bisa membacakan ini. Saya akan membacakan aja jadi supaya kita bisa memahami apa maksud daripada firman ini. Demikian daftar Elohim di Matius 8, 28 sampai 34. Adapun dia setelah tiba di seberang di wilayah orang Gergesa, datanglah menemuinya dua orang yang dirasuki roh jahat, yang keluar dari pekuburan dengan sangat ganas, sehingga tidak seorang pun mampu untuk melewat melalui jalan itu. Dan lihatlah mereka berteriak sambil berkata, ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yeshua putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Di ayat 30, dan jauh dari mereka terdapat sekawanan babi yang banyak jumlahnya sedang digembalakan. Dan roh-roh jahat itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, izinkan kami pergi ke kawanan babi itu. Ayat 32, dan dia berkata kepada mereka, pergilah. Dan setelah keluar mereka pergi ke dalam kawanan babi itu, dan lihatlah seluruh kawanan babi itu berebutan turun ke jurang ke dalam danau, dan mereka mati di dalam air. Dan orang-orang yang mengembalakannya, mereka melarikan diri, dan sambil lari ke dalam kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga mengenai orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat itu. Dan yang keempat, ayat 34 ayat terakhir, dan lihatlah seisi kota keluar untuk bertemu dengan Yeshua. Dan setelah melihat dia, mereka meminta dia menyingkir dari wilayah mereka. Jadi di sini Bapak dan Ibu, setelah Adonai Yeshua naik ke perahu dan dia bertolak ke seberang, yaitu ke negeri orang Gergesa, setelah Yeshua bertemu apa namanya orang-orang Yahudi yang berpenyakit kusta ya, dengan juga ketemu hamba dari seorang perwira, dan dia juga sudah menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan dia menyembuhkan juga orang-orang sakit yang akibat kerasukan. Dan di sini Yeshua dia bertolak ya. Jadi Danau Galilea itu seberangnya adalah tanah Gergesa ya, tanah Gadara atau tanah Gergesa. Jadi disinilah ketika Yeshua berjalan menggunakan perahu melewati danau atau laut Galilea itu, Laut Tiberio, di situ dia menghardik angin ya dan badai gelombang laut ya. Demikian ini Bapak dan Ibu lihat di mana ini ada saya tampilkan tentang mengenai wilayah Gergesa atau Gerasa ya, ini yang ditanda ini ya. Jadi Laut Galilea itu bersih Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada titik Kapernaum, kota Kapernaum ya. Dan disinilah Yeshua bertolak dari sisi Kapernaum menuju ke tanah Gadara atau Gerasa ini ya, sebelah timur Sungai Jordan. Jadi yang ini adalah Sungai Jordan. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini yang disebutkan di Matius 8 ayat 18. Dan Yesus setelah melihat kerumunan orang banyak di sekelilingnya, dia memerintahkan untuk bertolak ke seberang. Nah, ini memang perintah Yesus untuk dia dan para murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus punya rencana juga ya untuk bertolak sampai ke tanah Gerasa atau tanah Gadara ini. Tujuannya apa? Tentu nanti akan kita bahas di ayat ini ya. Namun Bapak dan Ibu lihat, Yesus masih mengizinkan supaya murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus itu menguasai alam semesta ya, baik angin maupun gelombang atau badai yang terjadi ketika mereka naik perahu. Dan kemudian ya, setelah badai angin yang itu dilewati oleh Yesus dan murid-muridnya,
di sini Bapak dan Ibu lihat ketika, tiba Yesua di negeri orang Gergesa, di ayat 28 ini ya, mengatakan bahwa Yesua itu langsung disambut oleh dua orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, roh jahat yang merasuki kedua orang ini bukan roh jahat biasa, Bapak dan Ibu, ya. Ini roh jahat yang sangat ganas, maka disebutkan ini sangat ganas, ya. Mereka yang keluar dari pekuburan dengan sangat ganas, ya. Sehingga tidak seorang pun mampu lewat melalui jalan itu. Jadi mereka ini ditakuti, dua orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitar penduduk situ. Nah, jadi di Matius 8 ayat 28 sampai 34 ini eee, ini ingin memperlihatkan bagaimana kuasa Yesua sang raja atas setan atau roh-roh jahat yang merasuki kedua orang tersebut, walaupun roh jahat ini, memiliki sifat yang sangat ganas ya. Nanti kita akan lihat, eee, apa maksud daripada, ayat per ayat di dalam firman ini. Nah, Bapak dan Ibu lihat. Jadi sebelumnya telah tadi saya katakan bahwa telah diperlihatkan kuasa Yesua sang raja atas orang sakit, kusta, lumpuh, orang yang kerasukan roh jahat yang menyebabkan mereka sakit yang kita sudah bahas di bagian kedua, ya. Hal ini adalah bagian ketiga. Lalu bagian pertama ya, bagian kedua itu adalah ketika kuasa Yesua sang raja atas angin dan badai gelombang ya, kekuatan alam. Nah, di dalam Matius 8:24, 28 sampai 34 ini merupakan kejadian yang paling menakutkan ya. Karena apa? Tadi yang kita sudah lihat di ayat 28 bahwa ada dua orang yang kerasukan roh-roh jahat yang ganas, yang sangat ganas ya. Sehingga tak seorang pun mampu melewati jalan itu. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah di antara kita pernahkah Anda menghadapi orang yang kerasukan roh jahat secara langsung? Ya, tentu ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Kalau saya pribadi, saya pernah menghadapi orang-orang yang kerasukan roh jahat itu ya. Memang mengerikan sekali Bapak dan Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kerasukan, ya kita harus kuat mental. Iman kita harus benar-benar teguh. Kalau tidak, kita yang lari terbirit-birit Bapak dan Ibu ya. Kita harus memiliki iman kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ketika kita memiliki iman, di situlah Yeshua yang akan berperang untuk menghancurkan roh-roh jahat bagi orang yang kerasukan itu ya. Jadi ini ada satu pengalaman buat kita ketika kita diperlihatkan kuasa Yeshua dengan namanya ada kuasa. Ketika Bapak dan Ibu menghardik mengusir, roh jahat itu kabur dan pergi meninggalkan orang yang kerasukan. Disitulah iman kita akan terus bertumbuh ya. Yeshua akan menumbuhkan iman kita sehingga kita kuat berjalan, tidak gentar dengan hal-hal yang bersifat supranatural, yaitu roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, bahkan yang bernaung di satu ruangan, di tempat-tempat tertentu, bahkan dia merasuki diri seseorang ya. Jadi di situ kita akan dikuatkan ketika pengalaman itu dapat kita alami ya. Bapak dan Ibu harus berjalan dengan iman kepada Yesua dengan sungguh-sungguh, maka Yesua akan menolong kita juga dengan sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu lihat bahwa di sini Adonai Yesua tidak hanya mempunyai kuasa di surga dan bumi, bahkan kuasanya itu berada di segala tempat, ya, di bawah bumi sekalipun, ya. Jadi Yesua juga memegang kunci neraka ya, setelah kematian Yesua, Yesua telah mengalahkan maut dan alam maut. Sehingga apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan dibuat tunduk kepadanya, ya. Bahkan sewaktu Yesua masih dalam keadaan hina ya, ketika dia melayani di bumi sebagai anak manusia, anak tukang kayu, Yesua dalam kondisi yang hina dikatakan demikian ya. Dia melayani sebagai hamba, dia diperlakukan eee, dengan begitu hinanya ya, dan telah membuat dirinya sedikit ya, bahkan telah membuat dirinya sedikit lebih rendah daripada malaikat ya. Namun di situ Yesua melakukan segala sesuatu ya, seperti yang dituliskan di kitab Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan, demikian Dafar Elohim ya. Engkau telah membuat dia sedikit lebih
rendah daripada para malaikat. Engkau telah memahkoti dia dengan kemuliaan dan hormat, dan engkau telah menempatkan dia di atas karya tanganmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, dan dia membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya, dan dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya, tetapi sekarang dia belum melihat segala sesuatu yang telah ditaklukkan kepadanya. Namun kita melihat Yesua yang dimahkotai kemuliaan dan hormat setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat melalui penderitaan dan kematian, sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan pun Yesua dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat, namun dia mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa, ya, anugerah ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini menunjukkan apa? Namun yang sesungguhnya menggambarkan apa yang akan terjadi pada waktu Yesua dalam kematian, namun dia bangkit, ya, walaupun dibuat sedikit lebih rendah, tapi ketika Yesua mati dalam kematian, namun dia bangkit, ya. Yesua bangkit, Yesua masuk dalam kemuliaannya, dan ya, alam maut tidak bisa menahan Yesua, ya. Dia terus berjalan dalam kebangkitannya dan dia hidup. Disinilah Yesua menundukkan segala sesuatu yang ada di Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Kita lihat, saya bacakan. Demikian daftar Elohimnya yang telah dia kerjakan dalam Hamasya, dengan bangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di alam surgawi, jauh mengatasi segala penguasa dan otoritas dan kuasa, dan memegang kekuasaan dan setiap nama yang disebut, bukan saja pada masa kini tetapi juga pada masa yang akan datang, ya. Jadi Yesua setelah dia bangkit, dia dimuliakan, Yesua duduk di sebelah kanan Elohim, Yahweh Elohim di dalam alam surgawi. Di sini disebutkan di ayat 21, Yesus mengatasi segala penguasa, ya, mengatasi segala penguasa, otoritas, kuasa, pemegang setiap yang disebut, ya. Mulai masa ini sampai pada masa yang akan datang, ya. Ini yang akan digenapi ketika Yesus datang kali kedua. Dia akan memerintah di bumi, ya, Bapak dan Ibu. Nah, Yesus telah melucuti para penguasa, para otoritas, dan mempertontonkan kekalahan mereka secara terbuka dalam perarakan, ya, seperti yang disebutkan di Kolose 2 ayat 15. Dengan melucuti penguasa-penguasa, otoritas, dia telah mempertontonkan secara terbuka, melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu, ya. Melucuti artinya menang, ya, segala apa yang dimiliki oleh penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas itu. Jadi apa yang dimiliki, apapun kuasa, apapun yang dimiliki oleh penguasa itu telah ditanggalkan semua, dilucuti, ya, seperti tawanan, ya. Kalau seorang tawanan, kalau dia sudah kalah berperang, ya dilucuti semua, segala persenjataannya, dia sudah tidak berdaya di dalam otoritas dari si menang itulah yang menawan orang yang kalah. Nah, di sini juga Yesua telah alam maut, memenangkan maut, ya. Yesua telah hidup, dia bangkit, dan disitulah dia telah melucuti, menanggalkan segala yang dimiliki oleh penguasa atas itu. Seperti juga yang disebutkan di Kolose 3 ayat, dan coba saya bukakan Kolose 3 ayat. Dan nah, tujuan daripada melucuti ini adalah satu, melucuti kuasa-kuasa malaikat jatuh yang jahat, ya. Kuasanya sudah dilucuti, ya, malaikat-malaikat yang jatuh yang jahat. Kemudian Yesua juga menghapuskan adonan yang dikamirkan dengan ragi, ya, yaitu peraturan agamawi yang dilakukan oleh imam-imam, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu, sehingga menyesatkan, ya, umat percaya. Kemudian berbicara tentang peraturan agamawi atau adonan yang dikamirkan itu, yaitu dogma-dogma, tradisi-tradisi, dan ajaran palsu. Ini yang disebut penganut bidah, ya.
Kemudian lalu lalu untuk menghidupkan kita bersama, Yeshua HaMashiach berjalan dalam manusia baru, yaitu manusia roh kita, ya. Jadi Yeshua melucutkan semua penguasa-penguasa otoritas itu supaya kita diberi akses, sudah tidak ada lagi penghalang di hadapan kita antara Elohim dengan manusia, sudah tidak ada penghalang karena penghalang ini adalah iblis, setan, roh-roh jahat yang menghalangi. Jadi kuasa-kuasanya di alam atmosfer itu disingkirkan ya sehingga kita bisa berjalan bersama Yeshua dan Yeshua bisa hidup bersama kita di dalam manusia roh kita. Ini tujuannya ya. Nah, Yeshua melucuti segala penguasa-penguasa itu. Nah, Adonai Yeshua melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kegelapan itu di kayu salib sehingga jalan di atmosfer dunia dapat dibersihkan bagi kita yang tadi saya sudah sebutkan. Supaya kita dapat berjalan berbagian dalam Yeshua sebagai Hamasya atau juru selamat kita. Tuhan dan juru selamat kita ya. Nah, ini kita lihat kembali kisah sebagai perbandingan ya. Waktu Yeshua dia melayani di Kapernaum di Matius 8 ayat 16. Di sini ada perbedaan Bapak dan Ibu ya. Saya akan tunjukin perbedaannya. Di Matius 8 ayat 16, dan ketika menjelang malam mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan roh jahat, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, dan dia telah menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Jadi orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat ini dan menderita sakit ini disembuhkan ya dan diusir dengan sepatah kata saja ya. Namun Bapak dan Ibu lihat di Matius 16 ini terjadinya di daerah di wilayah Galilea ya, di Kapernaum, di wilayah sekitar itu ya, di Danau Galilea di sekitar situ. Tetapi di Matius 8 ayat 28 ini menunjukkan suatu kejadian yang berbeda ya. Itu ya, karena kejadian berbeda karena ini terjadi di Gergesa. Gergesa itu adalah tanah orang kafir ya. Makanya Bapak dan Ibu lihat tadi waktu di ayat pertama kita lihat di ayat 28 itu bahwa roh-roh jahat yang merasuki kedua orang orang yang em, keluar dari pekuburan itu sangat ganas. Ya, ini menunjukkan suatu tempat wilayah itu berbeda satu sama lain kuasa-kuasa roh jahat. Ya, jadi kalau misalnya satu tempat yang banyak umat yang beribadah, selalu beribadah ya, bersekutu dan sebagainya, itu biasa atmosfernya lebih bersih dibandingkan satu wilayah atau tempat di mana orang-orang jarang melakukan ibadah, tetapi malah melakukan ini penyembahan berhala ya. Mereka memberikan makanan-makanan sesajen-sesajen kepada roh jahat itu lebih banyak ya. Tentu atmosfer atau suasana di tempat tersebut akan berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan persekutuan atau ibadah. Nah, ini juga demikian Bapak dan Ibu. Jadi di kisah ini kita diperlihatkan uh, perbedaan di mana orang-orang yang kerasukan roh jahat di wilayah Galilea dan di tanah Gergesa itu berbeda ya. Ini maksudnya. Nah, jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesua di daerah orang Gergesa atau tanah orang kafir ya. Makanya Bapak dan Ibu lihat ketika Yesua mendarat di tanah orang Gergesa ini, orang kafir, itu langsung disambut oleh dua orang tadi yang kerasukan roh jahat ya. Jadi Bapak dan Ibu lihat di sini ya. Yesua tidak bisa dibatasi ya. Apapun begitu ganasnya, sangat ganasnya roh jahat, Yesua cuman sepatah kata juga di tempat ini ya. Yesua cuman katakan pergilah ya. Selesai dia langsung pergi ke kawanan babi yang tadi kita sudah baca ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut kita lihat di ayat 29-nya. Dan lihatlah mereka berteriak sambil berkata, ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yesua putra Elohim, apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Nah, Bapak dan Ibu lihat, Yesua belum berkata apa-apa. Kedua orang itu yang telah dirasuki oleh roh-roh jahat yang sangat ganas, dia yang berbicara terus ya, dia berbicara, dia disambut, kemudian di sini dia mulai bertanya, ada apakah dengan kami dan engkau? Ini maksudnya apa urusanmu dengan kami gitu loh. Hai Yesua putra Elohim, dia menyebutkan Yesua adalah putra Elohim. Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Wah, dia juga tahu saatnya ya, akan disiksa oleh
Yesua nantinya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kenapa roh-roh jahat ini memanggil Yesua adalah putra Elohim. Hai Yesua putra Elohim, ya. Padahal ketika Yesua datang ke dunia, dia menyebut dirinya adalah anak manusia. Nah, ini kita harus tahu kenapa, ya. Ya, seperti yang disebutkan di Matius 8 ayat 20, Yesua menyebut dirinya adalah anak manusia. Saya bacakan ya, supaya kita tidak terlewat. Matius 8 ayat 20. Namun Yesua berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung di langit sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Nah, ini ketika kisah orang Farisi mau mengikuti Yesua, ya, dia katakan, guru, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Namun Yesua menjawab, dia sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi Yesua menyebut dirinya anak anak manusia, tetapi roh-roh jahat yang merasuk kedua orang tua, ada orang kedua orang tadi menyebut Yesus adalah putra Elohim. Nah, ini kenapa seperti itu ya Bapak dan Ibu? Sebenarnya maksudnya apa roh-roh jahat ini? Ini sama seperti kisah ketika kita lihat ketika Yesua itu dicobai di padang gurun ketika dia berpuasa setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya, yang ada di Matius 4 ayat 3. Kita lihat, saya bacakan, demikian daftar Elohim. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Nah, di sini, di Matius 8:20, Yesus berkata dia adalah anak manusia yang tadi saya sudah bacakan. Ya. Nah, jadi ada perbedaan. Yesus menyatakan dirinya anak manusia, sedangkan roh jahat atau si iblis yang mencobai Yesua yang ada di kisah 4 Matius 4 ayat 3 ini sama dengan yang tadi. Eh, Kedua orang yang dirasuki roh jahat itu mengatakan Yesua adalah putra Elohim. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat, si iblis dia tujuannya untuk mencobai Yesua untuk meninggalkan kedudukannya sebagai anak manusia, ya. Makanya dia menyebut Yesua adalah putra Elohim. Tetapi ingat bahwa Yesua dia harus datang sebagai anak manusia terlebih dahulu, ya, untuk menggenapkan rencana dan tujuan kekalnya. Yang disebut sebagai putra Elohim itu ketika Yesua mati, dia bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, disitulah yang disebut kelahiran ilahinya. Sedangkan sebagai anak manusia itu disebut sebagai kelahiran alamiahnya melalui orang tuanya, yaitu Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Ya, maka dia harus mengenapi dulu dia sebagai seorang anak manusia, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Namun sebutan putra Elohim ketika Yesua bangkit dari kematian, itulah kelahiran ilahi sebagai putra Elohim yang hidup. Jadi Yesua harus mempertahankan kedudukannya. Kalau dia merasa bahwa dirinya adalah sebagai putra Elohim, maka visi atau tujuan dari rencana Elohim untuk menghapus dosa dunia akan terjadi gagal ya, terjadi gagal karena kedudukannya bergeser sebagai putra Elohim. Tetapi Yesua harus menjadi anak manusia dulu untuk menggenapi tujuannya, yaitu untuk menghancurkan Satan atau iblis di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa dunia. Di sini ya Bapak dan Ibu, jawabannya adalah karena untuk merampungkan ministrinya bagi kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu adalah gereja sejatinya atau tubuh Hamasyiah, yaitu umat percaya pemenang. Jadi Yesua harus datang, harus mengalahkan iblis sebagai anak manusia, bukan sebagai putra Elohim. Putra Elohim itu diberikan kepada gereja, ya, putra Elohim yang hidup. Tapi sebagai anak manusia untuk mengalahkan iblis, ya, yang disebutkan di Roma 8 ayat 3. Saya bacakan, sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging Elohim dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa, dengan sehubungan dengan dosa, telah menghukum dosa di dalam daging. Jadi dia harus menjadi serupa menjadi anak manusia serupa ya daging dosa itu ya, keserupaan dalam dengan daging dan dosa supaya dosa di dalam daging itu bisa dihukum ya. Dosa di dalam daging itu melekat terus Bapak dan Ibu. Ini yang disebut akar dosa
Akar dosa itu adalah hawa nafsu. Itu ya, itu akan melekat terus ketika seseorang dilahirkan, seorang bayi dilahirkan sampai dia mati, tutup mata, ya. Itu dosa di dalam daging atau akar dosa ini tetap ada, ya. Makanya seseorang kalau dia walaupun dia sudah lahir baru, tapi ketika dia kembali ke manusia lama dia, itu akan keluar lagi dosa di dalam daging, hawa nafsu dan sebagainya. Nah, ketika dia terpancing dalam hawa nafsu, itulah manifestasinya setan, yaitu dosa yang keluar. Dosa yang keluar itulah manifestasi setan yang ada di dalam daging kita, ya. Itu yang disebut akar dosa. Jadi, kita harus hati-hati dengan dosa di dalam daging ini, karena dosa di dalam daging ini tidak bisa disingkirkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita harus berjalan di dalam roh. Tidak perlu kita tengking ini dosa di dalam daging, tidak perlu. Ya, ketika Bapak dan Ibu berjalan dalam pola pikir roh, maka kita akan meninggalkan dosa di dalam daging. Itu maksudnya, ya. Tapi roh-roh jahat yang merasuki orang jahat ya harus ditengking, ya, dihardik, diusir. Tapi dosa di dalam daging tidak bisa ditengking karena dia melekat. Nah, makanya Yesua bilang apa? Kita harus lahir dari atas, lahir dalam roh supaya roh yang menghidupkan kita sehingga kita dipimpin oleh roh sehingga kita bisa meninggalkan kedagingan kita yang sudah ada dosa ini. Itu maksudnya, ya. Nah, demikian juga di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan apa? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Jadi, ketika Yesua mati di atas kayu salib, ada dua pekerjaan yang dia lakukan. Pertama, dia sebagai anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Sebagai anak manusia tergenapi, ya, dia untuk menghapus dosa dunia. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai singa, ya. Singa ini adalah sebagai laskar yang melawan musuh dan menghancurkan musuh di atas kayu salib. Jadi, dua pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai penebus dosa, kemudian dia menghancurkan iblis di kayu salib sehingga kuasanya musnah, hancur, ya. Di sini ketika Yesus mati, dua pekerjaan ini yang dia lakukan. Dia sebagai anak domba sekaligus sebagai singa dari Yehuda, ya, laskar yang melawan musuh. Musuh Elohim itulah iblis. Ya, disinilah si iblis, ya, di kisah inilah si iblis juga mencobai dirinya untuk meninggalkan kedudukannya sebagai anak manusia. Nah, jika Yesua mempertahankan dirinya sebagai putra Elohim, maka Yesua akan kehilangan kedudukannya untuk mengalahkan musuh Elohim, yaitu iblis. Jadi Bapak dan Ibu lihat ketika kisah ini kita kita belajar, kita lihat, ini ternyata terselubung, ya, cara yang sangat licik dari si iblis, roh-roh jahat yang merasuk kepada orang tua itu untuk mencoba Yesua. Dan Yesua dicobai di kisah pertama ketika dia melakukan puasa di padang gurun pun juga hal yang sama. Tetapi Yesua tahu ini adalah pekerjaan yang sangat licik yang dilakukan oleh iblis atau roh-roh jahat itu untuk mencoba Yesua supaya dia bisa kehilangan kedudukannya dengan kalau dia mengaku dirinya adalah sebagai putra Elohim, ya. Makanya Yesua tidak terpengaruh, dia tahu. Ya, makanya Yesua juga mengusir roh jahat itu dengan firman, ya. Yang ketika dia berpuasa itu Yesua mengusir dengan firman. 3 kali dicoba Yesua mengusir dengan firman. Nah, kemudian saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Di sini di ayat 29 dikatakan apa? Dan lihatlah mereka yang berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yesua, putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Mereka berteriak, ini menunjukkan kata jamak Bapak dan Ibu, ya. Namun kalau kita compare dengan di Injil Lukas 8 ayat 30 dan 31, ternyata di sini kisahnya lebih detail ya Bapak dan Ibu. Saya bacakan. Dan Yesus menanyai dengan berkata, "Siapakah namamu?" Dan dia berkata, "Legion, Legion, sebab banyak roh jahat merasuk kepadanya dan mereka memohon kepadanya supaya dia jangan memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke Abisos, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu lihat kedua orang yang dirasuki oleh roh jahat yang ada di Matius 8:28 sampai 34 ini kisahnya hanya menyatakan roh-roh jahat. Tapi di Injil Lukas ini lebih detail. Ketika Yesus bertanya, dia menyatakan dirinya roh-roh jahat menyatakan dirinya ada legion. Legion itu Bapak dan Ibu tahu, satu legion itu
kalau Bapak dan Ibu cari di internet ya, satu legion itu pasukannya itu berjumlah antara 3.000 sampai 6.000 orang, ya. Begitu banyaknya roh jahat, ya, satu legion ini kalau dianggap ya. Kalau satu orang satu legion berarti sudah 6.000 ya, karena ada 2 orang kan. Itu 6.000 roh-roh jahat yang merasuki kedua orang itu, ya. Begitu mengerikan, ya. Dan mereka sudah tahu kapan waktu Tuhan untuk menyiksa mereka. Walaupun dia menyatakan, apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Jadi roh-roh jahat ini tahu waktu mereka nanti akan tiba, ya. Di sini dua hal yang kita kita lihat ya, bahwa di sini pertanyaannya langsung dia berkata bahwa, "Apa urusannya engkau, hai Yeshua putra Elohim," ya, dengan diri mereka, dan, "Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Ya, mereka tahu waktunya dan mereka roh-roh jahat ini mencoba Yesua untuk meninggalkan kedudukannya ya. Nah, nanti kita lihat, apa maksud dari perkataan dari pembicaraan ini ya di Matius 8 ayat 29. Nah, sebelum saatnya itu artinya apa? Ini menyiratkan bahwa Elohim sudah menetapkan waktu bagi roh-roh jahat, setan dan iblis dan mereka akan dihukum ya. Kalau yang di Lukas ini kan disebut di Abysos. Abysos ini jurang maut. Nanti mereka akan dicampakkan ke Abysos, jurang maut tanpa dasar, dan disil, dimeteraikan selama 1.000 tahun. Tetapi final destination-nya nanti di lautan api. Setelah selesainya masa kerajaan 1.000 tahun, iblis dilepas sesaat dia menyesatkan bangsa-bangsa yang hidup di masa 1.000 tahun itu, dan kemudian Elohim akan menghancurkan langit dan bumi yang kita pijak saat ini, yang kita junjung, nanti hancur semua. Itu yang disebut kiamat, Bapak dan Ibu. Ya, kemudian penghakiman tata putih besar, dan disitulah iblis, roh-roh jahat, malaikat-malaikat jatuh, para malaikat jatuh, dan juga para orang-orang yang berdosa yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, itu akan dicampakkan ke lautan api kekal. Di situ ya disebut sebagai kematian kedua, kematian yang kekal ya. Itu yang ada di Wahyu pasal 20 ayat, eh, Bapak dan Ibu baca aja. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 kalau nggak salah ya, di situ ya, penghakiman tata putih besar. Nah, jadi di sini juga ya, si iblis apa si roh-roh jahatnya tahu bahwa mereka punya waktu yang telah ditetapkan ya oleh Elohim untuk menghukum mereka ya. Makanya di sini dia sudah katakan, eh, apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Ya, saatnya nanti akan tiba, tetapi dia katakan sebelum saatnya ya. Ini maksudnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk menyiksa roh-roh jahat itu, dan roh-roh jahat itu tahu akan waktu itu yang akan tiba setelah masa 1.000 tahun dan berlangsung sampai kekal selama-lamanya ya, yang ada di Wahyu 20 ayat 14 tadi yang saya sudah sebutkan di sini. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua ya. Nih, di Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Ini juga kisah antara orang miskin dan orang kaya ya. Orang miskin ini adalah namanya Lazarus ya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut, ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 16 ini, Bapak dan Ibu, ini bukan perumpamaan ya. Ini jelas-jelas Tuhan Yesus dalam penglihatannya di alam maut, alam roh ya. Ketika dua orang ini meninggal, mati, Lazarus sebagai orang miskin dan orang kaya ini meninggal, mereka berada di dua tempat yang berbeda, Bapak dan Ibu. Nah, ini disebut sebagai alam maut yang dialami oleh orang kaya itu, dan dia sudah mendalam kesiksaan, sudah berada di dalam siksaan. Tapi si Lazarus, orang yang menderita, orang miskin, dia itu dihibur, ya, sudah berada di tempat yang berbeda, di pangkuan Abraham. Nah, di antara dua tempat ini yang saya katakan bahwa pangkuan Abraham itu seperti taman surgawi ya, taman Firdaus, sedangkan alam maut itu adalah taman nerakanya. Di antara dua wilayah ini ada Abysos, ada jurang tanpa dasar yang tadi disebutkan di Lukas tadi ya. Abysos itu jurang tanpa dasar. Nah, di antara
Dua wilayah ini ada jurang yang tanpa dasar yang tidak bisa diseberangi. Nah, nanti si malaikat itu, iblis itu akan dicampakkan ke Abyssos, jurang tanpa dasar itu. Ya, dimeteraikan, disil di situ yang tadi saya sudah katakan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nanti alam maut yang disebut eh, dunia orang mati. Dunia orang mati itu terdiri dari ini ya, alam maut dan ini tadi, tempat Taman Firdaus. Jadi ini merupakan tempat sementara bagi orang-orang yang mati, bagi orang yang jahat, orang yang berdosa, mereka tersimpan di alam maut atau dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, ya. Tapi orang-orang benar, orang-orang yang menjaga kekudusan, hidup sesuai dengan perintah firman, mereka akan tersimpan sementara di pangkuan Abraham atau di wilayah yang tadi Taman Firdaus itu, ya. Ini masuk di dalam dunia orang mati dan mereka ini tersimpan sementara, ya. Ini sebagai tempat sementara dulu. Ya, nanti tempat yang kekal itu di sini Bapak dan Ibu. Terjadi setelah berakhirnya masa 1000 tahun dan penghakiman tetap di besar itulah destinasi akhirnya di sini, penjara abadi lautan api, ya. Ini penjara abadi. Kalau di sini alam maut penjara sementara, ya. Nah, kalau Lazarus ini tempat persinggahan sementara. Nanti dia tempat kehidupan kekalnya tuh di Yerusalem baru nanti, ya. Ini dua tempat, ya. Ada yang tempat sementara, ada yang tempat permanen, ya. Ini dua wilayah yang berbeda, Bapak dan Ibu. Sama seperti ketika di Kejadian itu Tuhan menciptakan di Taman Eden, ada dua pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini di awal seperti ini yang Tuhan sudah ciptakan, Elohim Yahweh. Nanti Bapak dan Ibu lihat di kitab Wahyu, ada dua tujuan di sini, destinasinya. Lautan api kekal dan Yerusalem baru, kehidupan kekal. Ya, itu gambarannya seperti itu ya. Ada rencana, ada tujuannya. Jadi tidak ada wilayah yang abu-abu, wilayah ketiga itu nggak ada Bapak dan Ibu, ya, nggak ada wilayah ketiga. Jadi jangan sampai orang termakan doktrin bahwa ada wilayah ketiga, ya, seperti api penyucian dan sebagainya, ya, itu tidak ada firmannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cari aja itu nggak bakalan ketemu, ya. Di dalam firman tidak menyebutkan wilayah ketiga, ya. Karena kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa ada wilayah ketiga, Bapak dan Ibu akan mau bergaul dengan dosa, ya, akan toleransi dengan dosa untuk masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa, wah, saya nanti punya kesempatan kedua kok, nanti setelah mati saya akan disucikan lagi ya dalam api penyucian itu. Ini yang melemahkan iman kita. Sehingga Bapak dan Ibu tidak sungguh-sungguh dan mau menikmati dosa selama kita hidup, ya. Tuhan tidak mengajarkan hal itu Bapak dan Ibu. Tuhan tidak mengajarkan. Kita harus hati-hati dengan doktrin, ya. Jangan sampai termakan doktrin tetapi tidak sesuai dengan firman, ya. Setiap doktrin itu harus diuji dengan firman. Ujilah dengan Roh Kudus yang ada di dalam manusia roh kita. Nanti Tuhan itu akan memberi damai sukacita ketika suatu pengajaran itu benar, ya. Tapi kalau pengajaran itu salah, itu hati nurani kita akan bergejolak, akan memberontak, dia akan memberitahu, wah itu nggak benar, ya. Jadi jangan serta-merta menerima suatu doktrin tanpa diuji oleh firman Elohim atau daftar Elohim dan di dalam roh kita yaitu Roh Kudus, ya. Hati-hati Bapak dan Ibu, kita harus hidup benar di mata Tuhan, jangan sampai suam-suam kuku, ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa pada kematian pertama, Bapak dan Ibu, ketika seseorang itu dia hidup, ya, yang disebut sebagai kematian pertama itu adalah ketika terpisahnya jiwa dan roh dengan tubuhnya, ya. Nah, ketika jiwa dan rohnya terpisah dari tubuhnya, tubuhnya ini kembali ke debu dan tanah, ya, hancur. Tetapi jiwa dan rohnya ini mereka menderita di alam maut, ya. Menderita dulu sementara di alam maut. Namun nanti kematian kedua, ketika penghakiman tata putih besar itu sudah terjadi, itu orang-orang semua dibangkitkan. Tubuhnya itu dibangkitkan kembali. Jadi tubuh alamiah dia yang telah hancur menjadi debu dan tanah itu kembali dibangkitkan, kemudian nanti dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh. Bapak dan Ibu bayangkan, ini nanti setelah persatuan kembali tubuh, jiwa, dan rohnya, itu dilemparkan langsung ke lautan api, ya. Jadi tubuhnya itu merasakan sakitnya sama seperti ketika dia hidup. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kalau tangan kita misalnya kepotong, keiris, itu merasa sakit kan?
Nah, itu sakit yang sama kita alami di lautan api nantinya, ya. Karena tubuh alamiah kita tuh dibangkitkan kembali. Nah, ini kenapa saya katakan demikian, karena ada firman-Nya, bukan atas opini pribadi ya, bukan ya. Karena ketika, kematian Yesua dan Yesua bangkit, itu kubur kosong. Nggak ada tubuh alamiah yang tertinggal atau jenazah Yesua, nggak ada. Jadi tubuh Yesua yang tadi terlahir, dia sudah diubah rupakan menjadi tubuh kemuliaan, ya. Jadi tubuh alamiahnya sudah diubah rupakan. Demikian juga orang-orang yang ikut dibangkitkan pada saat ketika kebangkitan Yesua. Ya, ini disebutkan di Matius 27 ayat 52 sampai 53, saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh, ya, banyak tubuh kan? Bukan banyak jiwa dan roh. Banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Jadi tubuhnya yang sudah meninggal itu dibangkitkan orang-orang kudus ini, dipersatukan kembali dengan roh dan jiwanya. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, ini kebangkitan Yesua, mereka masuk. Jadi mereka masuk itu mereka berjalan masuk ke dalam kota kudus ini Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang, Bapak dan Ibu. Bayangkan, ya. Jadi tubuh orang itu dibangkitkan kembali walaupun sudah hancur dan bersatu dengan debu dan tanah ya, menjadi debu dan tanah, tapi kuasa Tuhan bisa mengaktifkan kembali, membangkitkan tubuhnya, disatukan kembali dengan roh dan jiwanya orang itu. Nah, inilah ya, kebangkitan ketika dibangkitkan tubuh mereka, roh dan jiwa dipersatukan kembali ya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah mengerti saat ini bahwa bukan hanya roh dan jiwa aja, tetapi tubuh pun akan dipersatukan kembali dan apa yang kita alami di dunia ini secara fisik ini itu juga akan kita alami di lautan api kekal ya. Begitu sangat-sangat mengerikan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti bahwa seluruh diri orang yang berdosa atau orang yang tidak percaya, baik roh, jiwa, dan tubuhnya akan binasa dalam siksaan kekal di lautan api. Inilah yang disebut kematian kekal atau kematian kedua yang di Wahyu pasal 20 tadi ya. Saya lanjut ya. Nah, di Matius 8 ayat 29 tadi yang kita sudah bacakan, di sini, di kisah ini menunjukkan bahwa Yesua sebagai raja yang berkuasa atas roh-roh jahat, ya. Yesua belum berkata apa-apa loh Bapak dan Ibu. Di sini nyerocos aja si roh-roh jahat itu, ya, melalui kedua orang itu. Dia sudah langsung bertanya, dia menyambut, ya, dia bertanya, ada apakah dengan kami dan engkau? Ini maksudnya, ada urusan apa engkau? Hai Yesua, putra Elohim. Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Nah, dia bertanya terus sama Yesua. Yesua belum menjawab apa-apa. Dan Yesua belum menjawab apa-apa, tapi mereka sudah tahu kuasa daripada Yesua. Makanya waktunya dia sebagai putra Elohim pun sudah diketahui oleh roh-roh jahat itu, ya. Mereka yang menyatakan diri Yesua. Jadi roh-roh jahat itu tidak dapat mencegah kedua orang itu untuk bertemu dengan Yesua. Karena apa? Karena memang Yesua menghendaki menemui kedua orang itu. Karena kedua orang itu sudah dirasuki oleh roh-roh jahat sedemikian rupanya dan sehingga kedua orang itu begitu jahatnya ya, sangat ganas ya, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa melewati daerah situ ya. Nah, Yesua ingin membebaskan kedua orang itu dari roh-roh jahat. Makanya tanpa kuasa apapun, si roh-roh jahat itu tidak bisa karena Yesua menggiring ya, dengan kuasanya Yesua tuh membawa kedua orang yang kerasukan itu ke hadapan dia, ke hadapan Yesua. Ya, jadi roh-roh jahat ini tidak berkuasa untuk mencegah ya, supaya kedua orang itu bisa bertemu ya. Tidak ada kuasa dia ya. Diseret langsung dibawa ke hadapan Yesua. Jadi artinya bahwa tangannya Yesua itu yang maha kuat yang menyeret roh-roh jahat itu datang ke hadapannya ya, yang mereka sangat ditakuti lebih dari apapun karena rantainya telah membelenggu mereka ya. Jadi inilah kuasa Yesua ya terhadap roh-roh jahat, tangan yang begitu kuat ya menyeret roh-roh jahat itu untuk datang ke hadapannya ya. Ini yang ditakuti ya, sangat ditakuti. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat ketika sudah diperhadapkan dengan Yesua dan roh-roh jahat itu berkata melalui kedua orang itu, di situ Bapak dan Ibu lihat, di sekitar daerah situ pas kejadian itu ada babi. Nah,
Dan jauh dari mereka terdapat sekawanan babi yang banyak jumlahnya sedang digembalakan. Nah, babi adalah hewan yang najis ya, karena tidak bermamah biah yang disebutkan di Ulangan 14:8 di Yesaya 6:5-4 dan di Yesaya 6:6-17. Nah, nanti kita lihat kenapa Yesua akhirnya mengirim roh-roh jahat itu ke kawanan babi ya. Kenapa ya? Itu karena hewan-hewan ini adalah najis ya di mata Elohim. Nah, kita lihat dulu ya di Ulangan 14 dan sampai di kitab Yesaya. Saya bacakan di Ulangan 14 ayat 8. Juga babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak itu najis bagimu. Daging hewan-hewan itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu menyentuh bangkainya ya. Jadi babi ini sudah disebutkan di dalam firman bahwa itu adalah hewan yang najis. Ya, kalau dalam kontekstual sekuler sebenarnya hewan-hewan di darat yang disebut hewan ini adalah hewan pembersih ekosistem ya sebenarnya ya. Jadi kalau di darat itu ada hewan-hewan pembersih ekosistem seperti babi, anjing itu jorok ya, suka makan makanan dari muntahannya, dari tempat dia kandangnya sendiri ya, makanan campur dengan kotoran dia makan semua. Itu pembersih ekosistem namanya. Demikian juga ada pembersih ekosistem yang di lautan ya. Di laut itu ya di pinggir pantai, misalnya kerang-kerangan, kepiting, udang, cumi itu adalah pembersih ekosistem. Jadi ketika limbah itu masuk ke dalam air di laut di area pesisiran. Nah, hewan-hewan ini yang membersihkan ekosistem sehingga eh, laut itu kembali bersih. Nah, sekarang kalau dia sudah makan limbah, kotoran sama seperti babi itu dan anjing dan sebagainya. Sekarang makanan atau limbah yang dia makan itu akan pindah ketika kita makan, pindah ke tubuh kita. Makanya Bapak dan Ibu kita nggak usah ngomong dalam konteks firman ya. Ketika Bapak dan Ibu kolesterolnya naik, kemudian berobat ke dokter, dokter cuma berpesan jangan makan seafood. Seafood itu adalah kerang-kerangan, kepiting, udang, cumi. Karena di dalam hewan-hewan itu mengandung yaitu tadi limbah ya. Nah, kalau kita makan itu ya artinya Bapak dan Ibu memindahkan limbah yang ada di hewan-hewan itu masuk kembali ke tubuh kita. Makanya harus hati-hati memilih makanan ya. Tuhan sudah berfirman, makanan kita itu adalah makanan yang sehat, yang baik, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang difirmankan di kita ketika Adam dan Hawa diciptakan. Namun ketika Musa, Elohim berfirman juga, karena orang-orang sudah mulai makan hewan ya, daging hewan, yaitu hewan yang bermamah biak dan berkuku belah. Ikan juga gitu, yang bersirip dan bersisik. Jangan yang tidak bersirip, tidak bersisik, kayak lele. Lele itu tidak ada sisiknya. Itu hewan pembersih ekosistem juga. Belut, ular, itu juga pembersih ekosistem ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sembarang kita makan. Kalau kita mau sehat ya kita pilihlah makanan yang baik. Bukan berarti hewan-hewan itu tidak bisa dimakan, bisa. Cuma itu bukan makanan kita ya. Jadi saya bukan mengajarkan Bapak dan Ibu untuk belajar tentang Torah ya atau hukum Taurat tidak ya. Bapak dan Ibu melakukan hal itu baik, tidak juga ya tidak perlu menghakimi orang itu maksudnya ya. Yang penting kita berdoa mengkuduskan Bapa Yahweh Elohim di dalam Yesua mengkuduskan makanan kita, kita dengan penuh sukacita menerima berkat makanan itu. Tetapi sebaiknya memilihlah makanan yang baik dan sehat sesuai dengan daftar Elohim ya. Demikian juga di Yesaya 65 ayat 4. Yang tinggal di antara kuburan-kuburan dan bermalam di tugu-tugu peringatan yang makan daging babi dan kuah kenajisan ada dalam kuali mereka ya. Ini juga ya di Yesaya 65:4 65 ayat 4 dikatakan dan di Yesaya 66:17 mereka yang menguduskan dan menahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya orang-orang yang melahap daging babi dan kejijikan dan tikus mereka akan dilenyapkan bersama firman Elohim. Jadi di sini harus hati-hati Bapak dan Ibu. Di mata Elohim hewan-hewan ini najis ya, menjijikan ya. Jadi sebaiknya kita menghindari makanan-makanan ini. Itu maksudnya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu lihat dikatakan mereka, mereka itu adalah kedua orang ya. Kedua orang yang telah kerasukan roh jahat itu di sekitar tempat itu mereka berada, ada sekawanan babi yang sedang digembalakan. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak dan Ibu, pekerjaan apa yang dilakukan oleh roh-roh jahat itu ya. Apa yang mereka perbuat setelah mereka diusir keluar dari tubuh kedua orang
yang tadi dirasuki, ya. Dan di sini mereka melihat ada pilihan, ya. Karena apa? Roh-roh jahat ini kan tadi di awal saya sudah katakan bahwa dengan kuasa Yesua, Yesua tidak berkata-kata tetapi kuasanya, ya, dengan tangan yang kuat, roh-roh jahat yang disebut legion tadi sudah dirantai, ya, sudah dirantai dan diseret datang ke hadapan Yesua. Nah, mereka berkata-kata kan tadi kan bahwa Yesua adalah putra Elohim, apakah dia akan datang eh, menghukum mereka sebelum waktunya, ya kan? Nah, di sini roh-roh jahat ini melihat ada pilihan karena mereka tahu mereka akan diusir oleh Yesua, ya. Dia melihat ada kawanan babi di sini. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, apa maksudnya? Ya, kenapa dia memilih kawanan babi, ya? Nah, di sini dikatakan bahwa ada sekawanan babi yang sedang digembalakan oleh penduduk setempat, ya. Tentunya orang-orang kafir, ya. Tidak mungkin orang Yahudi, Bapak dan Ibu, karena ini bukan wilayah mereka dan orang Yahudi tahu bahwa babi itulah binatang najis, tidak mungkin mereka pelihara. Jadi kawanan babi ini dipelihara oleh orang-orang kafir, tujuannya untuk berdagang pasti, ya. Karena apa? Karena eh, ketika pada waktunya babi-babi ini akan dijual, ya, dijual kepada bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Karena orang-orang Romawi itu sangat doyan makan daging, ya, terutama daging babi untuk berpesta pora dengan anggur-anggur yang memabukkan. Jadi memang ini kawanan babi memang ini dipelihara oleh orang-orang kafir untuk tujuannya berdagang, itu maksudnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat di ayat 31. Roh-roh jahat itu meminta kepada Yesua, ya, kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, izinkan kami pergi ke dalam kawanan babi itu. Dia meminta, ini menunjukkan bahwa roh-roh jahat itu berada di bawah kuasa anak manusia atau Yesua, ya. Dia meminta izin untuk pindah ke kawanan babi itu. Jadi mereka meminta itu dengan sungguh-sungguh Bapak dan Ibu. Ya, dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mengusir kami, izinkan kami pergi ke dalam kawanan babi itu. Jadi kalau tanpa seizin Tuhan Yesua, ya mereka juga nggak bisa apa-apa Bapak dan Ibu ini. Tetapi dia meminta, memohon dengan sungguh-sungguh supaya bisa diusir dan pergi ke kawanan babi itu. Karena sudah tidak ada pilihan. Nah, kenapa mereka memilih kawanan babi Bapak dan Ibu, ya? Karena babi itu adalah hewan yang najis, ya. Nah, izinkan ini menunjukkan bahwa roh-roh jahat itu kecenderungan hati roh jahat itu selalu ingin berbuat jahat, ya. Supaya apa? Supaya bisa merugikan manusia, ya, manusia yang lain yaitu orang-orang kafir yang melihara kawanan babi itu. Tentu ada tujuannya, ada maksudnya, nanti kita akan disingkapkan itu nanti, ya. Nah, di sini lihat Bapak dan Ibu. Dia selalu pakai cara untuk merusak. Kalau seseorang itu dia tidak berhasil, dia akan cari milik dari orang itu. Misalnya peliharaannya, anak-anaknya, istrinya, atau suaminya, atau pembantunya, atau tanamannya, atau hewan peliharaan akan dia hancurkan. Supaya apa? Manusia itu kecewa dan ini merusak jiwanya, ya. Itu tujuannya. Jadi tidak ada hal yang baik, semuanya jahat dari roh jahat ini. Itu ya Bapak dan Ibu. Inilah sifat-sifat dari roh jahat. Dia adalah senang atau semangat melihat manusia atau makhluk hidup jatuh dan binasa, ya, orang kecewa, tersakiti dan sebagainya. Itu dia senang lihat manusia yang ngalamin hal-hal itu, ya. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 14 dan 16 ini menunjukkan sifat-sifat daripada roh-roh jahat itu, ya. Kita lihat, ya. Saya bacakan Amsal 4 ayat 14 sampai 16. Hendaklah engkau tidak masuk ke dalam jalan orang fasik. Orang fasik inilah orang-orang yang berdosa. Dan hendaklah engkau tidak berbahagia pada jalan orang yang jahat. Hindarilah jalan itu, hendaklah engkau tidak melewatinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Sebab mereka tidak tidur apabila belum berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap jika mereka tidak menyebabkan orang jatuh, ya. Kalau kantuk itu kan bosan, ya, mau tidur kan. Tapi ketika mereka sudah ingin membuat orang jatuh, kantuknya itu lenyap, ya. Dia sangat bersemangat kembali, ini maksudnya. Jadi mereka senang, ya, melihat orang-orang jatuh atau binasa, ya. Itu maksudnya, ya. Jika mereka tidak diizinkan untuk menyakiti tubuh manusia, ya mereka akan cari menyakiti barang-barang kepunyaan manusia tersebut. Nah, ini salah satunya contoh
ya kisah ini. Makanya tujuan daripada perbuatan jahat dari roh jahat itu adalah untuk menyakiti jiwa manusia. Sehingga apa? Kedua orang tadi diselamatkan, dia lari ke kawanan babi sebagai peliharaan manusia kafir yang lain. Nah, dengan matinya kawanan babi ini membuat Yesua menjadi tersandung bagi orang lain, ya. Ya, ini maksudnya. Jadi membuat Yesua menjadi beban bagi yang punya kawanan babi atau pemilik kawanan babi itu. Ini adalah muslihat juga yang jahat yang sering dipakai oleh Satan atau iblis, ya. Kita berbuat baik bisa membuat tersandung bagi orang yang berbuat baik. Bisa, itu banyak yang kejadian seperti itu, ya. Makanya walaupun demikian Bapak dan Ibu jangan pernah berhenti berbuat baik, ya, karena kita pasti dijaga dan dilindungi oleh Adonai Yeshua Hamasyah, ya. Oke, saya lanjut ya. Dan apa yang terjadi? Roh-roh jahat itu kemudian setelah diizinkan mereka menyerang kawanan babi itu, ya. Roh-roh jahat selalu mencari tempat dan makhluk hidup agar dapat dijadikan sasaran dan ditelannya atau dibinasakan, ya. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak lama setelah Yesua berkata-kata dan mereka langsung pergi ya. Nah, kemudian izinkan ini juga menunjukkan juga bahwa tanpa seizinnya Tuhan Yesua, roh-roh jahat itu tidak dapat melukai siapapun bahkan seekor babi sekalipun. Ini yang membuat umat Elohim tenang karena meskipun kuasa iblis begitu hebat, namun kuasa itu terbatas dan saat ini kuasanya sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan oleh darah Yeshua, ya. Jadi seluruh alam semesta semuanya dalam pengendalian Yeshua sebagai penguasa alam semesta. Jadi kita tidak perlu takut Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu harus jaga kekudusan, hidup sungguh-sungguh di dalam Yeshua, memelihara, memiliki perintah-perintahnya dan melakukannya, dan hiduplah hidup yang benar sesuai dengan daftar Elohim. Tentu kita memiliki kuasa yang besar ya. Ada Adonai Yeshua Hamashiach sebagai pembela kita. Ya, disinilah kita harus beriman bahwa kuasa si Satan, kuasa si jahat itu sudah hancur, sudah ditaklukkan oleh Yeshua sendiri ketika kematiannya dia 2000 tahun lalu di atas Kalvari, di atas kayu salib. Dan kita harus percaya bahwa umat percaya adalah anak-anak Elohim yang telah diberi kuasa surgawi. Yang disebutkan di Lukas 10 ayat 19. Saya bacakan, lihatlah aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu, ya. Inilah iman percaya kita, ya Bapak dan Ibu. Kita diberi kuasa oleh Elohim, kuasa surgawi. Dan di ayat 32 barulah Yesua berkata, hanya satu kata Yesua berkata apa? Dan dia berkata kepada mereka, pergilah. Hanya satu kata nih, tidak ada kata lain. Dan setelah keluar mereka pergi ke dalam kawanan babi itu. Dan lihatlah seluruh kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, ke dalam danau. Dan mereka mati di dalam air. Jadi pergilah ini adalah perintah yang penuh kuasa dari Yesus sebagai anak manusia. Dan roh-roh jahat itu mentaatinya. Ya, tanpa seizin Yesus tidak mungkin mereka bisa masuk ke kawanan babi itu. Bayangkan itu satu legion itu 3.000 roh jahat kali 2 6.000 roh jahat, ya. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus mengizinkan permintaan roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi itu? Karena alasan pertama, babi itu adalah binatang yang najis dalam pandangan Elohim, ya, seperti yang disebutkan tadi, juga di Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu, tidak boleh kita makan ya. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, tujuannya apa? Tujuan yang bijak dan kudus dari Yesua agar dapat meyakinkan kepada orang-orang Saduki yang berada pada saat itu supaya mereka tahu keberadaan roh-roh jahat itu ada. Karena orang-orang Saduki ini yang mengikuti Yesua juga, itu mereka tidak percaya akan malaikat, tentang roh-roh di alam gaib, alam surga, di alam semesta ini. Ya, mereka tidak percaya tentang roh-roh jahat itu ya. Mereka juga tidak percaya tentang kebangkitan ya. Ini orang-orang Saduki. Jadi ketika kisah ini dialami, mereka sebagai bisa melihat kuasa Yeshua tentang roh-roh jahat itu yang merasuk
kepada 2 orang dan kemudian termanifestasi kepada babi-babi, sekawanan babi dan babi-babi itu berebutan terjun ke danau ya. Ini Bapak dan Ibu. Ini tujuannya itu seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi? Dan di sini kita lihat di ayat 32 itu kawanan babi itu berebutan ya. Berebutan ini menunjukkan bahwa kawanan babi itu tidak tahan dirasuk oleh roh-roh jahat sehingga berebutan terjun ke jurang ya. Nah, roh-roh jahat ini memang senang dengan air Bapak dan Ibu ya. Jadi air atau danau, air laut itu tempat kediaman mereka ya. Karena kalau Bapak dan Ibu baca di kisah Kejadian 1 sampai 2 itu ketika terjadi peperangan pemberontakan di surga. Di antara kisah Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 itulah jeda waktunya ya. Makanya bumi itu tampaknya kosong dan tidak berbentuk. Ya, kegelapan ada berada di menyelimuti seluruh permukaan samudra itu ya kalau kita baca. Nah, di situ artinya apa? Disitulah bumi telah dikuasai oleh kegelapan dan itu samudra seluruhnya. Bumi itu diselubungi oleh samudra, oleh air. Nah, di sini menunjukkan bahwa air itu tempat berdiamnya roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang jatuh itu ya, sehingga bumi jadi kacau, tidak berbentuk dan kosong. Padahal ada firman-Nya bahwa bumi itu diciptakan berbentuk dan tidak kosong ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat, air itu tempat kediaman daripada roh-roh jahat. Makanya mereka terjun berebutan ke air danau itu, ke dalam air dan mati. Nah, manusia pun demikian Bapak dan Ibu. Kita manusia ada unsur airnya, 70% terdiri dari air. Sehingga ini juga menjadi suatu tempat kediaman roh-roh jahat kalau kita tidak beriman kepada Yeshua ya. Orang-orang yang jahat tidak percaya itu ya diberikan ada ruang bagi roh jahat untuk masuk sehingga bisa dirasuki Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat dia lebih menyukai tempat yang ada air daripada tempat yang tandus ya. Ini yang ada ditulis di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian tetapi tidak menemukannya ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumahku tempat aku telah keluar dan setelah tiba dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa di kisah ini roh-roh jahat itu kembali ke tempat yang ada air. Kalau dia ke tempat yang tandus, nggak ada perhentian buat dia. Dia lebih suka kembali ke tempat yang ada air, yaitu tubuh manusia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati kita ini ketika kita sudah bertobat, itu kita harus percaya sungguh-sungguh di dalam Yeshua HaMashiach dengan darah Yeshua itu memeteraikan kita. Sehingga tidak ada lagi ruang celah yang bisa dirasuki atau dimasuki oleh roh jahat. Itu harus dimeteraikan. Ya. Jadi saya ilustrasikan seperti botol yang terbuka mulutnya. Ketika kita mengeluarkan cairan di dalam botol itu kan sudah keluar roh jahat itu ya, dikeluarkan. Tetapi ini harus dimeteraikan, ya, harus dimeteraikan. Jadi jangan mulut botol itu tetap terbuka, nanti dia bisa masuk lagi. Harus dimeteraikan dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Harus ditutup, dimeteraikan supaya tidak ada lagi tempat atau pintu masuk daripada roh-roh jahat. Makanya ketika seseorang itu setelah disembuhkan, didoakan, dia harus diisi dengan firman. Jangan dibiarkan kosong Bapak dan Ibu. Botol itu harus diisi lagi dengan unsur yang baru yaitu firman dimasukin ya supaya dia teguh berjalan dan dia dapat sendiri mengalahkan iblis, setan yang mencoba masuk kembali karena dia sudah beriman kepada Yeshua. Itulah materai kita. Itulah kekuatan kuasa Yeshua ya yang ada di dalam kita. Jadi jangan dibiarkan dia itu hampa, kosong. Nah, ini bisa linglung, dia bisa kembali lagi, bisa dirasuki. Dan kalau dia dirasuki, itu bisa 7 kali lebih jahat, Bapak dan Ibu. Ya, kita harus hati-hati di dalam pelayanan ya. Nah, di ayat 45 dikatakan apa? Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat ya daripadanya. Ini salah ya, tulisan daripadanya ini salah cetak nih Bapak dan Ibu. Dan setelah masuk ia tinggal di sana dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripadanya sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini ya.
Ini saya sengaja garis bawahi, yang saya warnain ini salah cetak ya. Mestinya himself ya, bukan bukannya huruf besar ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi dikatakan lebih jahat. Jadi iblis itu berusaha merasuki manusia untuk menghancurkan, ya, menghancurkan binasa, ya. Jadi pertama dia menggoda, menghasut, menyesatkan, kemudian dia menghancurkan manusia, membinasakan. Jadi sama seperti babi-babi itu ketika sudah dirasuk, dia cepat berebutan untuk terjun. Nah, ini juga menunjukkan bahwa iblis setelah dia menggoda, merasuk manusia, dia menyuruh manusia untuk cepat-cepat berbuat dosa tanpa disadarinya. Supaya apa? Supaya cepat binasa, cepat dihancurkan. Makanya babi-babi itu berebutan masuk ke air danau dan mereka binasa, mati semua. Ya, inilah gambaran kita ya. Manusia pun juga demikian ketika sudah dipengaruhi oleh godaan, hasutan dan penyesatan si iblis, kita tuh didorong supaya cepat berbuat dosa, ya. Ini yang harus kita sadari ya. Tiga hal yang dilakukan oleh iblis setan: menggoda, menghasut, menyesatkan. Ketika Bapak dan Ibu terpengaruh oleh jerat ini, yang melakukan itu kita sendiri, bukan iblis lagi. Iblis hanya sebatas menggoda, Bapak dan Ibu. Yang melakukan adalah free will kita, kehendak bebas. Nah, ketika kita melakukan hal itu, itulah lahirnya lahirnya sebuah dosa, ya. Karena engkau telah dibuahi dan uh, telah matang dan itu menjadi lahir sebagai dosa, ya. Kalau matang itu artinya kita sudah berkeinginan untuk melakukan dan melakukan hal itu, ya itu sudah jadi dosa itu. Dan ketika dosa itu terjadi, dua hal yang terjadi. Pertama adalah kita menerima kutuk. Akibat dosa kita terima kutuk. Akibat dosa pertama kita terpisah dulu dari Elohim. Yang kedua kita menerima kutuk penderitaan. Dan yang ketiga kita menuju kehancuran atau kebinasaan. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan setan untuk menghancurkan manusia, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati ketika dosa itu terjadi, tiga hal yang akan kita alami. Terpisah dari Tuhan, dari Elohim, kita akan menerima kutuk, ya. Kemudian kita akan menuju ke kebinasaan itu, ya. Jadi janganlah berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, tiga hal ini yang akan kita alami, ya. Jadi akibat perbuatan dosa adalah kutuk penderitaan dan menjadi aib serta duka cita bagi orang-orang yang melakukan dosa itu, ya. Kalau orang sudah menginginkan sesuatu untuk dia melakukan dosa, dia lakukan kan? Tetapi nanti ujung-ujungnya dia akan menerima kutuk penderitaan dan bahkan kalau perbuatan dosanya tersingkap, itu menjadi aib, memalukan dan duka cita bagi orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, ini seperti kawanan babi itu, sama seperti kawanan babi itu, mereka berebutan jatuh ke dalam jurang, ya. Ini ya yang akan dialami setiap orang sebagai Apollyon atau Abaddon dalam bahasa. Apollyon itu bahasa Yunani, Abaddon itu dalam bahasa Ibrani, ya. Ini yang disebut sebagai si peminasa keji, yaitu malaikat jurang maut, penguasa Abissos. Ini yang merujuk kepada Satan atau iblis yang ada di Wahyu 9 ayat 11 ya. Dan nanti manusia yang mengikuti kehendak iblis ini akan tenggelam ke dalam jurang maut seperti babi-babi itu ya, yaitu lautan api kekal, ya. Nih Bapak dan Ibu. Dan di ayat 33, dan orang-orang yang mengembalakannya mereka melarikan diri dan sambil lari ke dalam kota mereka menceritakan segala sesuatu juga mengenai orang-orang yang dirasuki roh roh jahat. Jadi Bapak dan Ibu lihat di sini. Orang-orang yang mengembalakan sekawanan babi itu, mereka melarikan diri, menyaksikan babi-babinya sudah terjun bebas mati kan. Dia berlari ke dalam kota, mereka menceritakan segala sesuatu, tapi mereka menceritakan apa dulu? Ini, dia pasti menceritakan segala sesuatu tentang kehilangan kawanan babi itu. Baru mereka menceritakan ini orang-orang yang dirasuki roh jahat. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, karena diceritakan dulu karena kawanan babi ini, sekawanan babi ini kehilangan dan mereka melihat menyaksikan, dia sendiri ketakutan ini, ya. Sehingga apa yang masuk di dalam informasi pertama dalam pikiran orang-orang di kota itu
kehilangan ini babi, ya. Merugikan kan? Bukan orang-orang kedua orang itu yang telah terbebas. Setelah itu baru mereka menceritakan kedua orang yang kerasukan roh jahat. Jadi artinya apa? Ketika kita salah menceritakan suatu esensi di dalam suatu peristiwa yang terjadi, itu orang bisa memaknai salah, Bapak dan Ibu, ya. Sehingga apa di sini melihat, ya, terlihat bahwa orang-orang yang diceritakan oleh para gembala itu lebih peduli dengan kehilangan babi-babi itu sendiri daripada nyawa daripada kedua orang yang kerasukan roh-roh jahat itu, ya. Jadi ini membuat satu pesan buat kita. Hati-hatilah menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, ya. Kita harus tahu esensi yang penting nggak yang harus kita sampaikan. Itu yang terlebih dahulu yang kita sampaikan. Jangan sebaliknya. Makanya ketika mereka menceritakan tentang kehilangan para kawanan babi itu, orang-orang di kota itu segera ingin tahu dan mereka langsung menemui Yesua, ya kan, di kisah itu. Sekarang Bapak dan Ibu lihat, si iblis itu mendapatkan apa yang diinginkannya, ya. Menceritakan hal yang berbeda, esensinya ini menghasilkan kebencian, ya. Sehingga apa? Orang-orang yang diceritakan itu orang-orang kota dan para pemilik, ya, pemilik dari kawanan babi itu akan membenci Yesua. Ini tujuannya iblisnya itu, ya. Tujuan baik daripada Yesua untuk menyembuhkan, mengusir roh jahat yang ada di kedua orang itu tidak diperhatikan, tetapi lebih diperhatikan adalah kehilangan babi-babi itu yang merugikan mereka yang tenggelam, terjun ke jurang itu, ya. Sehingga orang-orang Gergesa, orang dan pemilik babi itu membenci Yesua karena dianggap merugikan yang telah menenggelamkan ini kira-kira ya 2.000 ekor babi itu ke jurang ya. Mungkin lebih ya Bapak dan Ibu. Maka di ayat 34 itu apa dikatakan di sini? Dan lihatlah seisi kota keluar dan menemui Yesua dengan Yesua dan setelah melihat dia mereka meminta agar dia menyingkir dari wilayah mereka. Jadi di sini mereka menolak ya, ya, orang-orang di kota Gergesa itu dan pemilik babi itu menolak Yesua, minta Yesua supaya pergi dari wilayah mereka. Ya, karena mereka sudah kehilangan babi-babi mereka. Jadi mereka merasa bahwa babi itu lebih berharga dari nyawa kedua orang atau perbuatan yang Yesua telah lakukan, ya, keselamatan. Jadi mereka lebih menginginkan babi-babi yang najis, tetapi tidak menginginkan Yesua, sang raja yang telah memberikan keselamatan kepada kedua orang yang kerasukan tadi, ya. Maka Bapak dan Ibu lihat, ya, menjadi perhatian buat kita. Saat ini juga banyak orang yang memilih babi yang najis, yaitu perbuatan dosa daripada memilih Yesua sebagai raja, sebagai juru selamat mereka, ya. Manusia saat ini lebih lebih cenderung memilih memilih setan atau roh jahat daripada Elohim, ya. Mereka menolak Yesua untuk tinggal di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka merelakan diri mereka untuk diperbudak oleh roh najis, roh jahat itu, ya. Ini Bapak dan Ibu. Bahkan mereka melayani lagi roh jahat, memberi sesajen, memberi makan, menyembah dan sebagainya. Ya inilah gambaran kehidupan kita saat ini. Banyak orang tidak mengerti kebenaran firman, mereka melayani roh jahat, memilih babi, ya. Ini Bapak dan Ibu. Semuanya yang akan memilih ini, babi yang najis itu, perbuatan-perbuatan dosa, ya, itu akan berakhir mati binasa, ya, sama seperti tadi ya, babi akan terjun ke jurang dan mati binasa. Dan juga nanti ketika Yesua pada hari penghakiman dia akan berkata apa? Ini ada di dalam Matius 25 ayat 41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, nyahlah dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya, hai orang-orang terkutuk. Jadi ini penghakiman akhir Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu baca di Matius 25, di sini ini adalah penghakiman akhir ketika Adonai Yeshua HaMashiach mengumpulkan segala bangsa dan dia memisahkan domba dan kambing. Nah, domba di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini para kambing nih, ya, orang-orang yang berbuat jahat, ya, tidak menolong sesama, tidak memberi makan, tidak memberi minum.
ya. Di sini Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah." Diusir Bapak dan Ibu. Usirnya bukan ke tempat yang baik Bapak dan Ibu. Diusir ke api kekal. Dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang terkutuk. Waduh, mengerikan sekali ya. Nah, ini kita jangan sampai mengalami hal itu. Ketika engkau disingkapkan kebenaran, segera bertobat supaya engkau tidak dienyahkan ke api kekal sebagai tempat penyiksaan selama-lamanya, kematian kekal itu ya. Demikian Bapak dan Ibu, Dafar Elohim pada hari ini yang telah saya sampaikan. Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasya memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak, hamba mengucap syukur bahwa hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam renungan firman-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa walaupun ini telah selesai, tetapi Roh Kudus-Mu yang ada di dalam manusia, roh kami yang terus bernyala-nyala, yang terus memimpin kami masuk di dalam hadirat Bapa Yahweh, di dalam Yeshua Hamasya, di dalam tata kudus, dalam anugerah-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Haleluya, hamba mengucap syukur. Haleluya, bagi setiap umat percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.